fx only. Atau kalau turunan kedua yang lebih kompleksnya adalah d kuadrat y dx kuadrat dx dy per dx tambah y sama dengan dx. Ini yang lebih kompleksnya di turunan kedua. Nah, komponen utama dari persamaan diferensial ini yang pertama adalah nih, orde. Orde adalah tingkat atau turunan tertinggi dalam persamaan. Orde 1, orde 2, dan seterusnya. Lalu adanya derajat atau pangkat dari turunan tertinggi. Pangkat dari turunan tertinggi. Lalu persamaan diferensial juga dibagi dua kan? Persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Kalau persamaan diferensial biasa hanya melibatkan satu variabel bebas, misalnya variabel waktu. Dan persamaan diferensial parsial itu melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Misalnya T untuk waktu dan ruangnya adalah X, Y, Z. Gitu. Nah, persamaan yang berkaitan dengan persamaan diferensial itu muncul setiap kali ingin memodelkan sistem yang bersifat terus berubah. Kalau terus berubah ini contoh nyatanya adalah biasanya di biologi. Apa coba? Di biologi terus berubah. Misalnya pertumbuhan populasi bakteri, pertumbuhan penyebaran virus, penyebaran kanker. Nah, itu adalah menggunakan teori dari persamaan diferensial atau hukum pendinginan di termodinamikanya Newton. Makanya persamaan diferensial mah dipelajari juga sama anak-anak teknik. Eh, dalam fisika tuh tentang getaran dan harmonik itu juga termasuk di materi persamaan diferensial. Dan bahkan kalau di elektro, rangkaian listrik juga merupakan contoh penggunaan dari persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini adalah mata kuliah memang dipakai di berbagai jurusan teknik. Terus ekonomi keuangan juga sebenarnya belajar ya, karena model Black-Scholes-nya yang digunakan untuk saham itu juga menggunakan persamaan diferensial. Gitu. Oke, sekarang persamaan diferensial orde 1. Nah, persamaan diferensial orde 1 dilihat dari namanya, ordenya 1. Berarti tingkat yang paling dasar dalam di mana turunan tertinggi yang muncul pada persamaan adalah turunan ke 1 atau turunan pertama. Tuh, berarti kalau persamaan diferensial orde 1 PDB, persamaan diferensial biasa.
yang kita temui adalah dy per dx atau y apostrof satu. Ya, aksen. Nah, bentuk umumnya gimana? Bentuk umum dari persamaan diferensial order satu itu f x y, y aksen sama dengan nol. Atau tadi dy per dx. Hmm. Apa sih karakteristiknya orde satu? Orde satu itu menggambarkan perubahan tadi ya kan eh, apa diferensial itu tentang perubahan, menggambarkan suatu laju perubahan sesaat pada suatu sistem. Nah, penyelesaian umumnya biasanya dihasilkan dengan satu konstanta sembarang atau karakteristiknya tuh ada karakteristiknya tuh ada C. C sebagai satu konstanta sembarang. Tuh, itu untuk PDB orde satu. Hmm. Pisahkan ya daftar hadir yang hari ini sama yang sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak lah, kayaknya saya cukup jelas kok dan cukup pelan-pelan mengenai ini. Nah, contohnya gimana? Contohnya orde satu. Bentar ya. Bentar. Bentar, kan. Contohnya ditambah 2xy sama dengan pangkat x. Nah, ini contoh persamaan diferensial orde satu. Kita coba hitung atau kita coba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan diferensial orde satu. Hmm, siap masih.
Nyelipin lagu, nyelipin ini. Nih, coba ya. Sebuah populasi bakteri berkembang biak dengan laju yang sebanding dengan jumlah populasi saat itu. Dan dilambangkan P. Jika konstanta perubahannya adalah K sama dengan 0,1, bentuk model persamaan diferensial dan tentukan solusi umumnya. Berarti kita laju perubahan dulu terhadap waktu, lalu populasi saat itu disimbolkan P. Terus kita perlu lagi konstanta pengali. Bisa nggak? Yang diperlukan pertama, adalah laju perubahan populasi terhadap waktu. Berarti laju perubahan populasi terhadap waktu. Lalu ada populasi saat itu yaitu P dan ada juga konstanta yaitu K. Tuh kan. Dari sini berdasarkan laju yang sebanding dengan jumlah populasi, maka dimodelkan dP per dt sama dengan nas banding K kali P. Diketahui konstanta K adalah diketahui K-nya adalah sama dengan 0,5 gitu kan. Maka dP per dt adalah 0,5 P.
Nah, untuk mencari fungsi populasinya, populasi PT, kita perlu memisahkan variabel dulu. Nah, gimana nih mencari fungsi populasi? Gimana caranya? Suara saya ada nggak sih? Pesan kalian sepi banget. Udah Ibu. Nah, ini gimana? DT-nya kita tahu ya, 1/4. 0,4 DP. Yuk, ayo, bangun, bangun. Yang diintegralkan bukan. Bukan, kita cari dulu dari yang D tadi, DP per DT-nya. Kita buat, kita kumpulkan dulu variabelnya yang sama, biar dia sejajar kan, biar fungsinya adalah T. Gimana caranya? Nantinya diintegralkan. Tapi kita harus tahu dulu DP per DT ini kita kumpulkan nih. Si ini tuh kita kumpulkan. PP doang, TT doang. Gimana caranya? Gampang kan? Ini jadi 1/PDP sama dengan 0,5 DT. Itu. Nah, karena kita lihat si ruas ini udah DPP aja dan TT aja, maka kita bisa mengintegralkan. Kita kan sudah memisahkan. Maka kita bisa mengintegralkan sekarang. Integral dari 1/P dP integral 0,5 dP. Ini ada kalian halaman. Dari sini
Saya nggak bisa scroll ke bawah ya di layar saya cuma segini. Berapa hasil integral 1/PDP? Ln? Oke. Integral dari ini 0,5 T. Integral dari 0,5 dt berarti 0,5 T plus C. Nah, untuk mendapatkan P, berarti gimana? Kita harus menghasilkan logaritma natural ln ini dengan cara gimana? Memangkatkan kedua ruas dengan bilangan Euler. Kan biar P doang dari ln P, berarti kita harus mengalihkan dengan bilangan Euler kan? Kedua ruas kita kalikan dengan bilangan E. Euler E adalah ln pangkat ln P sama dengan E pangkat 0,5 T. Biar apa? Biar menghasilkan P. Maka P adalah E pangkat ln P adalah P E pangkat 0,5 T kali E pangkat C. Ingat lagi kalkulus. Oh, ingat lagi kalkulusnya pasti yang bagian kayak gini-gini dah. Baca-baca lagi. Ingat lagi aturan dasarnya. Ini buat mengingatkan. Pasti pada nggak ngeh sebarok. Tapi semoga ada yang ngeh ya. Mana sih warna? Ingat aturan dasar. Aturan dasar yang mana? Aturan dasar E pangkat ln X adalah X. Terus ingat lagi aturan yang ini. Untuk mengetahui yang ini ya, ingat lagi eksponensial sama dengan A kali A pangkat M. Ini kan. Nah, penerapan pada sisi pangkat juga sama. E, E pangkat A tambah 0,5 T tambah C itu berarti ini kan. Oke, udah ingat sekarang? Sudah kembali ingatannya?
dikit. Dari sini ke sini mah ngerti lah ya, udah diingatkan lagi barusan sama saya, jadi harusnya enggak ini, belum beres ini masanya. Nah, kan di sini kita mencari konstanta C ya kan? Nah, karena konstanta C-nya itu E pangkat C juga merupakan konstanta, kita menggantikan E pangkat C dengan simbol lainnya. Misalnya P0 yang melambangkan populasi saat T sama dengan 0. Jadi kita lambangkan si ini, konstanta ini, kita lambangkan menjadi P0. Kenapa P0? Ini kita menyepakati bahwa P0 ini adalah populasi awal saat T sama dengan 0. Maka solusi umumnya, adalah PT adalah ini duluan kita tulis P0 kali ini E pangkat 0,5 T. Dengan PT adalah jumlah populasi pada waktu, P0 adalah populasi mula-mula, dan E pangkat 0,5T adalah faktor pertumbuhan eksponensialnya. Jadi persamaan PT sama dengan P0 E pangkat 0,5T menunjukkan bahwa populasi bakteri tersebut akan terus meningkat secara eksponensial seiring berjalannya waktu karena pangkatnya positif 0,5. Nah, grafik populasinya ini akan melengkung ke atas dengan sangat cepat, akan melengkung gitu ke atas dengan sangat cepat. Contohnya gimana? Misalnya, jika di awal pengamatan T sama dengan 0 terdapat 100 bakteri. Misalnya, penggunaan ini ya sekarang ya. Penggunaan dari persamaan yang sudah kita temukan. Misalkan dari pengamatan awal T sama dengan 0 terdapat 100 bakteri. Berapa, pakai rumus yang ini, berapa populasi setelah 2 jam? Berapa? Jadi setelah 2 jam tuh bakterinya ada berapa? 100 kali E pangkat 1. Nah, pertanyaannya E pangkat 1 ini berapa? Biasanya kalian suka dengan langsung yang E pangkat 1 teh apa sih? Bilangan Euler bukan Ya, bilangan Euler. Berapa nilainya bilangan Euler tuh? 2,718. 2,18. Nilai pi.
2,18. Kalau kamu koma jangan pernah pakai pakai belas. Nggak ada belasnya. 2,71828 itu loh nilai pi lingkaran. Jadi P2-nya adalah 100 kali 2, berapa? 2, pi, 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 pi ini nih. Ya, 718 aja ya. Kita kan nggak akan ngitung galat numeriknya. Atau 271,8. Nah, ini teh artinya apa? Dalam 2 jam, populasi bakteri kan akan meningkat 100 menjadi 271. atau karena ini itu kita bulatkan kan dalam ekor ya bakterinya nggak setengah gitu kan. Jadi kita bulatkan lagi 272 ekor bakteri. Jadi meskipun konstantanya 0,5 dalam waktu singkat jumlahnya tuh bisa melonjak hampir berapa kali lipat? 3 kali lipat ya. Konstantanya kan 0,5. C-nya tadi. Nah, kekuatan pertumbuhan secara eksponensial itu meskipun konstantanya 0,5 dalam waktu singkat, dalam 2 jam aja, melonjak hampir 3 kali lipat dari 100 ke 272 kan hampir 300 ya. Hampir 3 kali lipat. Jadi cara untuk menguasai persamaan diferensial itu gimana? Membentuk persamaan diferensialnya dulu, lalu memisahkan variabelnya tadi kan, X sama Y, P sama T-nya, lalu mengintegrasikan dan menggunakan eksponen, lalu memasukkan nilai awal untuk mendapatkan hasil akhir. Itu adalah aplikasi dari persamaan diferensial orde 1. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Perasaan udah pelan-pelan banget. Bukan pelan-pelan saja nih, pelan-pelan banget. Yo, ada pertanyaan nggak?
Nih, pekerjaan ini. Coba. Nah, nih soalnya. Bisa? Bisa nggak? Hmm. Lagi.
Oh, ini ternyata kalau di Hmm. Ini derajat Celcius ya. Nggak. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Hei, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, download dulu PDF. Nggak, cobain ya ini sebagai oleh-oleh buat liburan dan nanti dikumpulkan. Ibu maaf, Apa? tadi ada dengar ada Google Classroom, bukan Bu? Belum. Belum? Oh belum. Belum. Kirain sih tadi. Kemarin nggak masuk Bu saya. Oh iya, nanti Ya. ada Google Classroom. Belum ada. Baru sekarang aku materinya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita cukupkan sekian. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Selamat menunaikan ibadah saum untuk beberapa hari ke depan juga. Semoga kita semua mendapatkan hari kemenangan. Amin. Oke, sehat-sehat semuanya. Tolong dikerjakan nanti memang dikirimkan di GCR. Kita bahas 2 minggu yang akan datang ketika kita masuk. Oke, sekian untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Sama-sama. Ibu. Semoga pada konsentrasi ya, walaupun online. Tapi harusnya online lebih konsentrasi dengan ini karena pelan-pelan banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.